Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Amin Firdaus. Izin perkenalkan, saya Cindy Indah Pratiwi, NIM 0561666922 dari UPBJJ Palembang, Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Berikut tugas 2 yang sudah saya download pada LMS. Kemudian ada disertai juga 2 data lainnya berupa Excel yang akan menjadi bahan dalam pembuatan tugas 2 selanjutnya. Ini datanya, ini format XLSX ya. Kemudian satu lagi itu format CSV. Sebelumnya saya sudah membuat video atau praktik tugas 2, namun ada perbaikan dalam tugasnya ya, datanya, jadi diminta untuk mengirimkan kembali. Baik, selanjutnya kita akan melihat dulu tugasnya. Ini kita diminta untuk menginstal paket yang sudah diinstruksikan. Kemudian dari data tersebut kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Baik, kita langsung ke program R-nya. Sebelumnya saya mau copy, jadi tinggal paste di aplikasi. Install. Sementara menunggu install, ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Baik, setelah selesai proses penginstalan, kemudian selanjutnya kita untuk mengalihkan kolom nilai dari kolom pendapatan dikalikan 10.000. Baik, kita coba langsung ke program R ya. Yang pertama kita membaca data terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan data format CSV ya. Kita buat namanya data pendapatan read CSV. Kemudian untuk lokasi filenya kita coba copy, kemudian paste, kita sesuaikan ini. Baik, coba kita lihat data pendapatannya. Ini ya datanya ya. Kemudian kita mengalihkan data tersebut. Mengalihkan ini. Coba kita lihat dulu nama itunya ya. Ada kolom X, ada kolom pendapatan kebahagiaan. Data set pendapatan. Di sini awalnya tadi berapa ya? Kita lihat hasilnya ya. Di sini hasilnya setelah dikalikan itu jadinya 36.264 ya. Kita coba lihat secara manual. Di sini saya sudah bikin 10.000, kemudian di sini rumusnya
dari kolom pendapatan dikalikan 10.000, hasilnya adalah 36.264,74. Jadi ini sama ya hasilnya dengan yang di program R. Ini kita contohkan satu, jadi sama ya hasilnya. Baik, kemudian setelah kita mengalihkan, kita melanjutkan ke soal 1A, yaitu kita akan melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasinya dari histogram tersebut. Jadi ini datanya pendapatan dan kebahagiaan. Misalnya ini X ini X-nya ini pendapatan, Y-nya kebahagiaan ya. Ini berarti kalau X ini yang mempengaruhi. Jadi kebahagiaan ini yang terikatnya. Nah, sesuai yang soal nomor 1 ini variabel terikat. Variabel terikat. Jadi kita pakai yang kebahagiaan ya. Kita lanjut ke program R. Soal 1A, membuat histogram cek variabel terikat. Baik, ini adalah hasil dari histogram ya, dari kebahagiaan. Kita coba save dulu. Kita buat folder baru. Ini histogram kebahagiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan histogram kebahagiaan. Jadi ini hasilnya. Histogram kebahagiaan ini menunjukkan bahwa data tersebar cukup merata ya, dan sebagian besar berada di nilai tengah. Bentuk grafik terlihat mendekati distribusi normal karena tidak terlalu miring ke satu sisi dan tidak terdapat perbedaan yang sangat ekstrim antar data. Artinya variabel kebahagiaan ini memiliki distribusi yang cukup baik sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya kita ke soal 1B ya. Satu B ini kita menggunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat bebas memiliki hubungan linear. Jadi kalau terikat bebas ini yang pendapatan ya. Pendapatan dan kebahagiaan.
Ini hasil scatter plot yang sudah dibuat, kita save as dulu sebagai dokumentasi ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari scatter plot ini. Scatter plot menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan ya. Hal ini terlihat dari titik-titik yang cenderung naik dari kiri ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Walaupun terdapat beberapa titik yang menyimpang, secara umum ini pola hubungan kedua variabel pendapatan dan kebahagiaan ini tetap terlihat linear, sehingga asumsinya hubungan linear dalam regresi ini dapat dikatakan terpenuhi ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal 1C. Ini kita melakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasilnya. Soal 1C, membuat model regresi. Di sini model, kita namakan model ya. Kemudian ini LM pendapatan, kebahagiaan, data, dengan data. Baik, selanjutnya kita melihat hasil regresinya dengan perintah summary. Nama regresi tadi kita namakan model ya. Nah, ini hasilnya ya, hasil dari regresi model namanya ya. Di sini kita jelaskan ya, nilai konstanta ini sebesar 9192,7 ya. Artinya itu nilai kebahagiaan sama dengan 0, maka nilai pendapatan diperkirakan sebesar 9192,7 satuan ya, karena sebelumnya pendapatan telah dikalikan 10.000, maka interpretasi aslinya itu menjadi sekitar 91.927.000 ya, atau sekitar 91,9 juta. Kemudian variabel kebahagiaan ini 10.460,8 ya. Setiap kenaikan satu satuan kebahagiaan akan meningkatkan pendapatan sebesar 10.460,8 satuan ya. Jika dikembalikan ke aslinya ini dikali 10.000 tadi, yaitu 104.608.000 atau 104,6 juta ya. Ini koefisiennya bernilai positif sehingga menunjukkan hubungan positif. Semakin tinggi kebahagiaan, maka pendapatan cenderung meningkat. Di sini uji signifikansi ya, uji T. Ini T value-nya itu 380,89. Kemudian P value-nya 2E min 16 ya. Karena P value-nya ini lebih kecil dari 0,5, maka variabel kebahagiaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan ya. Artinya ini H0 ditolak, H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan memiliki pengaruh nyata terhadap pendapatan. Ini kemudian ini koefisien determinasinya ini sebesar 0,7452 ya, atau sebesar 74,52%. Ini variasi pendapatan dijelaskan oleh variabel kebahagiaan, sedangkan sisanya sebesar 25,48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor usia, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan lain-lain ya. Kemudian ini uji simulasi atau uji F ya. Hasilnya 1451, P value-nya itu 2,2E min 16. Karena P value-nya juga kurang dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak ya digunakan untuk memprediksi pendapatan. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis ini diperoleh bahwa variabel kebahagiaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Model regresi mampu menjelaskan sebesar 74,52% variasi pendapatan, sehingga model tergolong baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya kita ke soal 1D ya. Ini gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, kemudian interpretasikan. Baik, ini kita soal nomor 4 ya. Soal 1D. Cek homoskedastisitas ya. Tadi perintahnya plot ya, plot. Kemudian tadi nama model regresinya kita namakan model ya. Jadi kita di sini menggunakan model. Nah, ini muncul ya. Ini kita enter. Muncul ya ini ya, residual fit. Ini kita simpan dulu ya gambarnya.
selanjutnya ini jadi di perintah tadi memang tampilnya 4 ya, dari model regresi ini ada 4 grafik, jadi kita simpan keempat-empatnya ya. Di sini kita akan menjelaskan dari grafik ini ya, residuals versus leverage. Jadi sumbu X ini menunjukkan seberapa unik nilai prediktor suatu observasi dibanding data lain. Semakin ke kanan, leverage semakin tinggi ya. Sumbu Y ini standar DZ residuals itu menunjukkan besar kesalahan prediksi yang sudah distandarisasi ya, nilai jauh dari 0 adalah observasi kurang cocok dengan model. Jadi kemudian Cook distance ini digunakan untuk melihat apakah suatu titik sangat mempengaruhi hasil regresi. Jadi di grafik ini leverage ini sekitar 0,002 hingga 0,006 ya. Residual itu antara -2 sampai 2 ya. Di sini antara sini. Sebagian besar ini observasi tidak terlalu berpengaruh, model relatif stabil terhadap mayoritas data. Kemudian garis merah ini atau loose mode berada dekat 0 dan relatif datar ya. Hubungan linear tampaknya cukup sesuai ini, tidak terlihat pola kuat yang menunjukkan non-linearitas serius. Kemudian ini titik bernomor 87, 276, 312 ini memiliki residual yang cukup besar atau leverage yang cukup tinggi. Nah, ini 87 ya, 87 memiliki residual negatif besar ya, -3. Nah, 276 dan 312 ini memiliki residual yang cukup tinggi ya, positif ya, dan leverage-nya menengah. Artinya ini observasi berpotensi menjadi outlier atau influential point ya. Kemudian di sini tidak ada titik yang menunjukkan leverage sangat ekstrim atau melewati garis Cook distance yang besar ya, belum ada indikasi observasi yang secara drastis merusak model. Kemudian ini kita akan melihat grafik yang berikutnya, yang key residual ya. Ini jika residual ini terdistribusi normal, maka tidak titik-titik akan mengikuti garis diagonal. Banyak titik jauh dari garis itu residualnya tidak normal ya. Jadi ini di grafik ini mayoritas titik berada sangat dekat dengan garis ya. Artinya itu residual model secara umum mendekati distribusi normal. Asumsinya ini normalitas cukup terpenuhi ya. Kemudian pada bagian kiri bawah ini dan kanan atas ya, terlihat beberapa titik mulai menjauh dari garis ya. Ini menunjukkan ada sedikit outlier ringan sama seperti yang tadi ya, tetapi penyimpangan tidak terlalu parah. Kemudian observasi yang pada titik 87, 247 sampai 460 ya, memiliki residual negatif cukup ekstrim ya. Artinya ini observasi tersebut merupakan kandidat outlier pada sisi bawah distribusi. Namun karena jumlahnya sedikit dan mayoritas tidak tetap mengikuti garis, normalitas residual masih tergolong cukup baik ya. Kesimpulannya ini residual ini yang cukup normal, memiliki masih normal, tidak ada pelanggaran normalitas yang serius. Kemudian hanya terdapat beberapa outlier ringan di ekor distribusi sehingga asumsinya ini normalitas residual secara umum dapat dianggap terpenuhi ya. Kemudian kita ke scale location ya. Scale location ini grafiknya, ini sumbu X ini nilai prediksi model ya. Kemudian sumbu Y ini standar DZ residuals. Asumsi homoskedastisitasnya ini terpenuhi jika ya titik menyebar acak, garis merah relatif horizontal atau datar, atau dia tidak membentuk pola tertentu ya. Kemudian di sini grafik ini mayoritas titik tersebar cukup merata ya. Itu artinya varian residual secara umum cukup stabil. Kemudian tidak ada indikasi heteroskedastisitas yang berat. Garis merah tidak sepenuhnya datar, sedikit naik di tengah ya, lalu turun di bagian kanan. Ini menunjukkan ada sedikit perubahan varians residual pada beberapa fit values, tetapi polanya ini tidak terlalu kuat. Jadi kemungkinan hanya heteroskedastisitas ringan. Di sini pola di grafik ini tidak terlihat ya pola kipas atau funnel ya. Asumsinya ini homoskedastisitasnya masih cukup baik. Ada beberapa observasi ekstrim ini di titik 87, 247 sama 460 memiliki residual yang cukup besar ya. Artinya ini observasinya ini mungkin di outlier ringan sama seperti yang sebelumnya ya, namun belum tentu merusak model secara serius. Baik, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Ke 1E.
Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Baik, kita langsung praktikkan. Yang kedua ini tambah garis regresi linear. Smooth. Ini tambahkan plus tiga, start line equation, kemudian label titik x sama dengan 0, label y sama dengan 0, data. Yang keempat, beri judul label. Labs title grafik regresi linear sederhana, pendapatan kasus kebahagiaan. Ya, kita coba lihat ini hasil grafiknya ya.
Baik, untuk tugas ke 1E dari membuat plot data point, kemudian menambahkan garis regresi linear, tambah persamaan untuk garis linear dan beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah dilaksanakan ya, sudah dilakukan, dan ini hasil grafiknya. Tadi terjadi trouble, error juga. Tadi grafiknya munculnya tidak sesuai ya. Ternyata setelah saya pelajari kembali dan teliti ulang di bagian sini di data ini, kalau pendapatan dia hasilnya 0 semua, jadi dia di garis 0 semua. Apabila diganti menjadi data dolar kebahagiaan, dia hasilnya seperti ini ya. Alhamdulillah tugas kedua ini sudah selesai sampai akhir, telah dilakukan. Alhamdulillah, walaupun dalam pengerjaan tugas ini terjadi trouble-trouble yang mungkin memberikan pembelajaran baru untuk saya, alhamdulillahnya itu juga dapat menambah ilmu serta juga pengalaman bagi saya dalam pembelajaran mata kuliah analisis dan visualisasi data, khususnya untuk regresi ini ya. Dan terima kasih kepada Bapak Amin Firdaus yang sudah memberikan materi-materinya dalam LMS dari aktivitas 1 sampai aktivitas 9 ini. Insya Allah tugas ini memberikan pembelajaran bagi saya sebagai mahasiswa dan mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang juga mendapatkan referensi dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.